Kok hilang Pak? Belum pengangkatan tapi ya. Oh iya. Silakan duduk kembali. Shalom. Beri kemuliaan Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Ya kita bersyukur, senang sekali bisa hadir tempat ini, rumah sendiri. Cuma saya tidak ada kuncinya saudara ya. Tadi masuk pasti digembok saudara. Ya tapi hari ini kita bersuka cita, kita punya Tuhan yang baik, yang mengasihi kita. Hari ini saya tidak sendirian, ada satu kesaksian lagi yang luar biasa. Bagaimana keluarga ini saudara ya, sudah melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Berlibur pun Tuhan berkati. Ya, kesaksian dari Hong Kong, saudara kita, Gang 7 katanya saudara. Bapak Chandra, mari saya persilakan. Ya, beri kemuliaan untuk Yesus kita yang luar biasa, haleluya. Shalom. Ya, saya pernah bersaksi di tempat ini bagaimana kami dulunya dari keluarga yang berantakan saudara ya. Pernah sempat masuk penjara, kemudian ketika keluar dari penjara, saya sudah mengambil keputusan untuk hidup baru. Dan ketika kami hidup baru, tidak semudah membalik telapak tangan, karena ketika saya berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyertai. Tetapi ketika saya buka mata, ada banyak masalah saudara ya. Karena ketika saya keluar dari penjara dalam keadaan miskin. Dan waktu itu puji Tuhan, orang tua memberikan kami toko. Dan mertua ngasih modal. Tapi cuman sedikit saudara ya. Kami buka toko cat waktu itu. Cuman kami punya dempul kertas gosok thinner. Catnya enggak ada saudara. Jadi kalau orang bawa daftar belanjaan ke tempat kami, tukang itu sering guyonan seperti ini. Loh, ini toko ini Cino kok gak dibandani, saudara ya. Sementara di toko sebelah ada toko yang lengkap dan bisa ngoplos, saudara ya. Waktu itu bisa Jadi kalau tukang ke sana itu tidak mungkin luput ke tempat saya. Tapi Tuhan itu baik, saudara ya. Ada 1-2 tukang yang jadi langganan kami pada waktu itu. Ya sekalipun kalau mereka minta cat ini, besok catnya Pak, tapi duit tinggal dulu. Karena kami kalau kulaan ke mertua, waktu itu mertua saya juga karena ya mantunya mantan narapidana narkoba saudara, mereka juga harus hati-hati dan saya maklum akan hal itu saudara. Jadi saya minta uangnya dulu, lalu kemudian kami kulaan ke mertua, besoknya kami serahkan catnya. Begitu terus, lalu karena ya itu berkat, tapi sekaligus jadi masalah. Kami sudah setahun lebih tidak bertemu saudara selama di penjara. Ketika kami keluar, kami menumpahkan rindu, saudara tahu saya. Dan itu langsung jadi saudara ya. 9 bulan setelah kami keluar, anak saya yang kedua itu lahir saudara. Jadi itu merupakan berkat, tapi sekaligus juga beban buat kami saudara. Karena waktu itu kami masih belum punya uang saudara, pendapatan belum banyak saudara. Sementara hutang-hutang masa lalu masih banyak. Rumah saya mau dibakar saudara. Mereka yang nagih itu dari golongan ini, dari golongan itu. Waduh, serem-serem saudara. Tapi kami waktu itu kami lalui, kami tetap bertahan, kami berharap kepada Tuhan. Sementara saudara, apakah tidak ada tawaran? Ada. Jadi teman-teman yang ada di dalam penjara, mereka telepon, mereka ngomong, aku tolong ngono ke, ada barang di Juanda. Tolong ambilin, antaran ke sini. Nanti kamu tak kasih duit. Loh, enak ya. Gampang sekali. Sepertinya itu adalah solusi dari permasalahan saya. Tetapi waktu itu kami tetap bertahan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan satu hari akan memulihkan kami, keadaan ekonomi kami. Dan puji Tuhan saudara ya, Tuhan memberikan kami kekuatan. Sampai pada suatu hari toko yang kami kelola, Tuhan percayakan pada kami berkembang. Jadi asalnya 1 toko, kami punya 2 toko. Dan waktu itu, puji Tuhan saudara ya, waktu itu tiap tahun kami diajak ke luar negeri sama perusahaan. Itu bonus saudara, karena kami menjual produk seperti itu. Dan kemarin, bulan kemarin ya, kami diajak, dipilih beberapa toko, kami diajak ke Bangkok saudara, kemana? Ke Bangkok ya. Waktu itu penyiar acaranya dia ngomong gini, hari ini malam ini spesial karena kami kumpulkan toko di seluruh Indonesia. Jadi toko ini dibagi Indonesia dibagi 2, timur dan barat. Kami waktu itu masuk ke wilayah timur saudara, dan akan terpilih 10 omset terbesar yang akan mendapatkan hadiah pada malam hari, mendapatkan penghargaan.
Saya waktu itu, waduh, nggak mungkin ya, toko kami di kecamatan, saudara, Pandaan 1, Bangil 1. Apalah artinya dibandingkan dengan kota besar Surabaya, Malang, Probolinggo, dan banyak sekali di bagian Indonesia Timur yang lain, Lombok, Bali, seperti itu, saudara. Jadi saya, tak tinggal ke toilet, saudara, nggak mungkin dapat. Ketika kembali dari toilet, saya lihat, wah benar di meja kami ada terpilih 1. Selain dapat penghargaan, dapat uang lagi, saudara. Waduh, saya mikir cuma batin gini, Tuhan kapan yo aku dapat ngelencer gratis, dapat duit lagi. Dan saudara, ternyata Tuhan itu mendengar, saudara ya. Jadi nomor 4 saya dipanggil toko kami. Waduh, sangat luar biasa sekali ketika kita mengandalkan Tuhan. Kita itu tidak akan kecewa, saudara. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak permasalahan, sekalipun ketika kita tutup mata, kita berdoa sepertinya Tuhan ada. Ketika kita buka mata, masalahnya yang ada. Tetapi kekuatan yang baru, itu selalu Tuhan berikan buat kita orang-orang yang percaya. Sekian. Luar biasa, haleluya. Ya saudara, ada satu perlindungan yang luar biasa kalau kita percaya akan Yesus. Ada satu perisai. Yesus adalah perisai dalam hidup kita, katakan amin. Katakan 2, 3, Yesus perisai dalam hidup kita. Ya, bagaimana jemaat KB? Antusias? Just do it, tepuk tangan yang meriah. Katakan yes. Haleluya, saudara. Dulu rumahnya ya ketakutan, bagaimana harus dikunjungi, bukan tamu, debt collector, saudara. Ya, bagaimana ketakutan yang luar biasa. Tapi Pak Chandra berkata, Yesus ini loh perisai dalam hidupku. Amin. Perisai iman dalam hidup kita yang kita butuhkan, saudara. Karena kita gak mampu berjalan sendiri kalau kita gak punya perisai iman. Tapi dengan perisai iman ini kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Efesus 6 ayat 16. Kita boleh baca ya sama-sama. 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu dikatakan kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Tahukah saudara, firman ini mengatakan tidak satu keadaan, tapi dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman. Ini firman yang mengatakan, ya, Rasul Paulus mengatakan pergunakanlah perisai iman. Karena tahu Tuhan hari-hari ini panah api si iblis lagi menyerang. Orang yang lagi getol cinta Tuhan, cinta pelayanan, ini mulai diserang. Bukan panah saja, tapi panah ini membawa api untuk membakar. Bukan membakar semangat, tapi menghancurkan rumah tangga Kristen, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara hari ini datang, kita punya perisai iman. Senggol kanan kiri katakan, kamu punya perisai iman. Amin. Kamu punya perisai iman. Ada pujiannya, engkaulah perisaiku saat badai datang menerpaku. Ya, mungkin pencipta ini pernah mengalami masalah yang begitu berat. Tapi perisai iman inilah yang meneguhkan orang-orang yang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan saya. Satu ketika waktu kami selesai ibadah seperti ini, seorang hamba Tuhan bicara sama saya. Memang hari-hari ini kita perlu perisai iman, dia berkata. Kenapa Pak? Waktu kami pelayanan ke pedalaman, ya ke pedalaman suku ini saya kurang tahu cerita waktu itu, saudara. Ya, dia lagi enaknya berkhotbah. Ya, waktu sebelum khotbah sudah diceritain sama jemaat di pedalaman situ. Pak, hati-hati. Ya, banyak kuasa-kuasa kegelapan di tempat kami. Banyak hamba Tuhan terjatuh, bahkan sebelum khotbah pun dia sudah sakit dan sebagainya. Dia berkata, yes. Dan dia berkata, aku punya perisai iman. Dalam segala keadaan, kemanapun kita berada, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan kita harus andalkan iman kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia berkata, saya waktu selesai berkhotbah, selesai semua acara selesai, di depan ada seorang jemaat berkata, Pak, Bapak gak apa-apa, Bapak sehat ya? Dilihatlah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oh ya, normal pendetanya. Bapak sehat. Sehat? Kenapa? Di depan tadi ada seorang datang. Ya, dia komat kamit, langsung dia terjatuh. Kenapa?
dia lagi menyerang Bapak. Diserang apanya? Ya, aku gak terasa apa-apa. Puji Tuhan, Bapak sehat. Ternyata banyak gembala, banyak pendeta yang disikat habis-habisan. Tapi seorang pendeta ini berkata, selama aku memiliki perisai iman, tidak ada kekuatan lain yang mampu menembus dalam hidupku. Tepuk tangan yang meriah itu Yesus kita, yang selalu memberikan perisai dalam hidup kita. Dikatakan dalam segala keadaan, kita gak mampu, saudara, gak mampu. Mungkin tokonya Pak Chandra hari itu cuma ada kaleng-kaleng. Aku beli itu, mohon maaf, cuma kalengnya dan mereknya, isinya kosong, saudara. Ya mungkin sebelah rumah lagi tetangga toko mungkin gak senang ada yang buka, ada persaingan. Ya persaingan. Ada yang cerita sama saya, toko kami Pak kalau pagi disiram sama air apa itu saudara ya, bunga dan sebagainya, dan ini supaya orang lihat toko kami gak kelihatan. Saya bilang selama engkau punya perisai iman, ya apapun tenun dan sebagainya gak mangsa. Amin. Gak mangsa, gak mempan. Karena kita punya perisai iman Tuhan kita Yesus Kristus yang membagari dalam hidup kita. Bahkan Tuhan berkata, aku yang akan berada di depanmu. Amin saudara. Aku yang berada di depanmu. Engkau diam saja. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Siapa yang berani berkata seperti itu? Saudara dan saya. Amin. Karena kita punya perisai iman. Tapi seringkali kegagalan kita memiliki perisai iman ini apa saudara? Ya, aku gak bisa seperti si Pak Yosua. Aku gak bisa seperti Pak Bintoro. Aku gak bisa seperti Pak Mulya. Aku gak bisa seperti Pak Andreas dan sebagainya. Saudara merasa itu tugasnya iblis, mengintimidasi kita supaya kita tidak memiliki perisai itu. Apa sih alasannya kita gak dapat memiliki perisai iman itu? Satu, karena masih hidup dalam manusia lama. Artinya apa? Masih keduniawian. Kita masih mengandalkan ini. Tapi hari ini, waktu kita memiliki perisai iman, kita boleh berkata, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Yesus tetap selamanya. Amin. Saudara boleh berkata, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Waktu mulut lidah saudara mengatakan Allah sumber kekuatan kita, iman kita secara gak sadar mulai terbentuk saudara. Ya, secara tidak sadar saudara berkata, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang luar biasa, aku mampu, aku bisa, aku cakap menghadapi segala masalah. Karena punya Yesus sebagai prinsip dalam hidup kita. Kadang manusia lama mengatakan gak bisa. Lihat masa lalumu, lihat ke depan, kamu gak akan ada lagi masa depan yang luar biasa. Lihat masa lalumu, selalu diingatkan masa lalu ya. Masa lalu, kenangan masa lalu. Ya, saya katakan ada 2 kali 6 macam dosa. Manusia lama penuh dengan dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Waktu Tuhan Yesus ya menghampiri seorang wanita, di mana wanita mau dirajam dengan batu saudara, karena dia berzina. Tuhan Yesus berkata, siapa yang hari ini kalian semua tidak berdosa, lempari wanita ini dengan batu. Ayo. Wah saudara, ada yang mau melempari? Mereka pergi satu persatu. Ini menunjukkan manusia tidak lepas dari dosa. Ada berapa? 2 kali 6 macam dosa terhadap manusia lama. 2 kali 6 berapa saudara? 12. Kita akan baca yang pertama di 1, yaitu Kolose 3. Yuk. Ya, Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu 1, percabulan, 2, kenajisan, 3, hawa nafsu, 4, nafsu jahat, 5, keserakahan, 6, penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Ada 6 dosa yang firman Tuhan dikatakan harus dimatikan. Hari-hari ini kita lihat, Pak, aku baca berita mengerikan.
Bahkan apa saudara, kemarin kita lihat berita seorang ayah mertua membunuh menantunya. Menantunya lagi hamil saudara. Ya, karena ada hawa nafsu. Yang nafsu siapa? Hawa saudara. Hawa nafsu, yang nafsu? Hawa. Ini Adam yang nafsu. Keliru tadi saudara ya. Ya, pada mulanya manusia jatuh dalam dosa gara-gara Hawa. Jadi Hawa yang nafsu. Ini Hawa nafsu. Gak usah dibahas, nanti gak selesai firman Tuhan ya saudara. Bagaimana ini bisa terjadi? Roh percabulan. Ya saudara, bukan hanya itu saja. Hamba Tuhan ya, kami lihat di medsos ini. Waduh, di luar pulau. Sampai dia ada main dengan jemaat, dengan diaken dan sebagainya. Ini hamba Tuhan saudara. Hari-hari ini Tuhan lagi berkata, kamu harus memiliki perisai iman. Amin. Memiliki perisai iman. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Iblis bekerja ekstra. Melihat orang yang setia, yang mulai getol-getol ini mulai diserang dengan panah api. Panah api, bukan panas saja, tapi panah api yang menghanguskan, yang merusak, yang membinasakan. Banyak sekali kejadian-kejadian kita lihat di berita-berita. Banyak sekali pembunuhan, ya, pemerkosaan dan sebagainya karena hawa nafsu. Oleh sebab itu firman ini mengatakan harus dimatikan. Senggol kanan kiri kanan, harus dimatikan. Amin. Harus dimatikan. Ayo, hari-hari ini waktu yang sangat singkat ini, kita mau serius sama Tuhan. Kita perlu perisai iman itu ada dalam hidup kita. Semua baik, keadaan baik. Sudahkah kita memiliki perisai iman dalam hidup kita? Yang tahu siapa? Kita sama Tuhan. Ya, kalau kita yakin Tuhan, aku yakin. Di tengah badai, situasi apapun juga, saat aku memiliki perisai iman, aku tidak akan khawatir. Amin. Aku gak bimbang, aku gak ragu. Karena perisai iman itulah Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Tuhan akan menolong kita. Kita gak jadikan ekor, tapi Tuhan menjadikan kita kepala, saudara. Ya, kita bukan biasa-biasa. Bahkan kita ini dikatakan yaitu figur. Yaitu apa saudara? Figur. Etalase kerajaan surga. Kita harus tunjukkan pada dunia bahwa anak-anak Tuhan orang-orang yang perkasa di dunia. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Kita menjadi kuat karena kita punya perisai, punya kekuatan di dalam Tuhan. Yang pertama. Yang kedua saudara, Kolose 3 ayat 8-9. Yang pertama, matikan, ya. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu apa? 1, marah. 2, geram. 3, yes. Ya, langsung baterainya habis. Kebanteran suara saya mungkin saudara. Saudara, ada 6 hal lagi yang dikatakan yang harus kita buang. Kita buang, kita hancurkan bila perlu saudara. Kejahatan, marah, geram. Waduh, ini saudara. Kita lihat di televisi, di berita-berita, bagaimana seorang anak bisa menganiaya, memukul, menendang kepalanya. Kronologi itu, dia anak Tuhan loh saudara. Anak Tuhan. Bagaimana dia bisa sekecil itu? Karena sudah dirasuki oleh iblis. Kamu bisa membinasakan, gak masalah. Kamu punya power, kamu punya kekuatan, kamu punya harta. Orang tuamu punya kedudukan. Ya, kalau kita lihat di videonya ngeri banget saudara. Karena saya punya keponakan polisi ya saudara. Jadi tahu kronologinya sebenarnya seperti ini. Waduh, ada kejahatan. Ada fitnah yang luar biasa dari seorang perempuan. Sehingga dia berani melakukan perbuatan seperti itu. Tapi hari ini ada 6 dosa yang harus kita buang. Ya, 6 dosa yang harus kita buang. Supaya kita bisa memperoleh perisai iman. Selama kita masih menyimpan 2 kali 6 ini. Apa Pak? Mungkin kita punya kedendaman. Ya, aku masih benci, memfitnah, menggosip dan sebagainya, mengadu domba. Selamanya kita tidak bisa memperoleh perisai iman itu. Kita gak berkata, aku gak bisa menang sih ya Pak ya. Ada masalah aku kok selalu kalah. Kita berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Amin saudara.
Hari ini ayo dengan 2 kali 6 kita mulai lihat bercermin. Apakah aku layak di hadapan Engkau Tuhan? Ya. Nah ini sekarang bagaimana cara kita memperoleh perisai iman itu? Ya, bagaimana memperoleh perisai iman itu? Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk, sama-sama kita baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Artinya apa? Yang pertama yaitu menjadi ciptaan baru. Senggol kanan kiri katakan, kamu ciptaan baru. Ya, kamu adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan, tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Ini lagu tempo dulu tapi sangat mudah dicerna ya. Sekarang ku ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Karena Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa. Ya, kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kamu gak khawatir? Ya, hari ini lagi resesi, gak khawatir aku. Ya, karena hidupku bukan aku lagi. Kok bisa? Aku menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ya, waktu keluar dari penjara Pak Chandra mengalami ciptaan baru. Ya, menjadi satu ciptaan baru bukan seenaknya, oh gampang. Ke mertua sendiri aja gak percaya. Ojo-ojo nipu iki ya. Ngambil duitku lagi. Habis ngambil gak bayar iki saudara. Ya belum tahu. Hari ini kita menjadi ciptaan baru. Tunjukkan pada dunia. Ya, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, ku telah mati dan tinggalkan. Apa saudara? Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Mungkin dunia berkata, masa sih? Tidak perlu kita promosikan. Tapi dari perbuatan, tingkah laku, sikap kita sehari-hari, orang bisa tahu memang dia ini ciptaan baru. Dia ini sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Aku kagum. Sama siapa? Sama yang merubah ini. Siapa namanya saudara? Namanya Yesus. Tepuk tangannya meriah untuk Yesus kita. Haleluya saudara. Menjadi manusia baru artinya apa saudara? Artinya mau mengenal. Katakan 2, 3. Mau mengenal kehendak Allah dengan kasih-Nya. Ya, kalau namanya menjadi ciptaan baru yang sudah dibentuk, kita harus kenal siapa yang merubah. Amin. Kalau sudah dibentuk, diubah dengan luar biasa, kita harus mengenal lebih lagi apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan sudah membentuk aku dengan ciptaan baru, apa kehendak Tuhan? Kita harus mengenal lebih dalam. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Kita baca yuk, Hosea 6 ayat 6. Ini mau mengenal kehendak Allah dengan kasih-Nya. Kita baca di Hosea 6 ayat 6. Ini ada ayatnya saudara. Sebab Allah menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai apa saudara? Nah ini, pengenalan akan Allah lebih dari korban bakaran. Pak Gembala, aku sudah kasih perpuluhan nih. Ngasih korban untuk ucapan syukur. Ngasih ini. Bapak gak pernah datang. Ya kapan-kapan lah. Yang penting duitnya ngalir. Tapi firman ini negor. Kita harus kenal dengan kasih setianya. Karena Tuhan berkata apa? Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin saudara. Dia akan tunjukkan kasih yang luar biasa. Tapi terlebih dulu kita mengasihi dan mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ini firman. Dan berkata, aku pengen hatimu nak,
yang sudah aku rubah menjadi manusia baru ini loh nak. Kamu mengenal aku lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sehingga engkau tahu kehendakku kepada dirimu, supaya kamu menceritakan kebaikanku. Kalau engkau menjadi manusia baru, jangan disimpan sendiri, sebarkan pada dunia. Katakan bahwa Yesuslah sebagai perisai iman dalam hidupmu. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Haleluya. Jemaat KB antusias, just do it. Yes, yes, yes. Perlu tak ulang bolak-balik saudara. Waktu terima firman, kita tidak merenung, kita katakan yes, antusias. Dan aku mau melakukan. Katakan yes, yes, yes. Saudara, waktu saudara yes, berkata yes, mengimani, saya sangat percaya saudara hari yang datang pulang dari tempat ini menjawab kemenangan luar biasa. Sakit-sakit gak sakit, seger semua. Ya, tak lihat semua keringetan, berarti sehat. Dalam hatinya sekarang ya, ada api yang membara, membakar, AC disentrong, masih panas. Karena punya perisai yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi itu Yesus kita. Haleluya. Kalau WL-nya singinnya semangat memuji Tuhan, saudara tetap gini saudara. Ya, iblis ya, bener ya. Aku seneng BO segini ya. Sehingga semangat iki. Karing jeduk jatuh saudara. Tapi kalau kita semangat, iblis mendekat gak isah. Aura panas api Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, ini yang menyingkirkan panah api si iblis. Amin. Kalau kita suam, iblis gampang membakar kita. Amin saudara. Yang kedua, kita baca di Mazmur 37 ayat 39 sampai 40. Dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. 2-3, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia ada tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab saya berlindung padanya. Saat hidup kita sejalan dengan firman Tuhan, ini saudara, ya, kita dapat perlindungan. Kita dapat perlindungan. Oleh kanan kiri katakan, kamu dapat perlindungan. Amin. Engkau dapat perlindungan. Karena apa? Hidup kita benar di hadapan Tuhan. Banyak orang baik, banyak saudara, tapi hidupnya belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tapi orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dia pasti orang baik. Ya, kalau orang baik masih katanya orang benar, tapi masih fitnah, jahat, perlu dipertanyakan. Coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Lah adik saudara, ya pasti ada yang salah. Seringkali kita banyak mengeluh. Kita harus koreksi. Apa kita sudah layak, ya, mengenal kehendak Allah dalam hidup kita? Yang kedua, apakah hidup kita benar? Apakah hidup kita benar dan sejalan menurut firman Tuhan? Karena firman Tuhan saya katakan adalah kompas hidup orang percaya. Apa saudara? Kompas hidup orang percaya. Sehingga kita gak salah arah, kita gak salah tujuan, karena ada kompas yang selalu mengingatkan kita. Alarm, jangan. Gak perlu kamu balas fitnah orang itu. Ya, karena pembalasan bukan hak kita saudara, bukan. Itu haknya Tuhan. Ya, satu kita ada seorang, ya, kami tidak mau cerita, ada seorang, waduh, tahu-tahu di WA ini marah, gara-gara masalah sepele. Dia ingin diagungkan, dia ingin sebagai orang yang hebat, saudara. Marah. Yang dimarahi ini dia berkata, enggak apa-apa, bukan saya yang balas, tapi Tuhan, saudara. Tuhan. Waduh, saudara, kalau Tuhan yang balas sih ngeri. Saudara tidak perlu, kalau ada orang yang memfitnah saudara, ada yang menggosipi saudara, saudara harus senang. Duh, kok bisa Pak? Karena saudara adalah artis. Artis. Kalau saudara bukan artis, gak ngalah digosipin, percuma, gak ada berita lagi. Yang di TV-TV yang digosipin, kau tahu nggak? Ini artis si A ini terkenal ya, artis si A ini terkenal, tapi sukanya ngotel misalnya. Wah, sukanya ini lagi terkenal. Si yang memberitakan tidak terkenal, tapi artisnya terkenal. Kalau sudah digosipin, saudara jadi artisnya Tuhan. Tepuk tangan yang meriah di Yesus kita. Ayo, tolak kanan kiri, jangan sungkan. Kamu jadi artisnya Tuhan. Ya, kalau ada gosip fitnah, ya jangan direken, jangan digubris, saudara.
berita murahan. Ya saudara, kita lagi memikirkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mau hidup benar dan sejalan dengan firman Tuhan. Gak usah ngurusi itu. Ya, istri saya sekarang berkata, ojo golek masalah. Gak usah digoleki masalah lo datang saudara. Ya, gak usah dicari masalah itu datang. Kenapa kamu kuat? Karena aku punya perisai iman di dalam Tuhan. Sehingga walau kanan kiri berkata seperti ini, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Hari ini ada 3K poin. Hidup benar sejalan menurut firman Tuhan. Berapa? 3K. 3K. Ayo. Ya, poin hidup benar menurut firman Tuhan. Yang K yang pertama yaitu ketulusan. Katakan 2, 3. Ketulusan. Artinya apa? Kita melayani Tuhan, kita bekerja di ladang Tuhan, kita bekerja di marketplace dimanapun juga. Tuhan mau kita ini tulus. Artinya apa? Tanpa pamrih. Mungkin kita membantu, membersihkan, memberisi gereja ini, tidak perlu di sosmed. Wah, pansos, panjat, sosial. Wah, ini keren, bro. Gue lagi bersihin gereja nih. Nah, nih, saudara ya. Gak perlu. Kita butuh ketulusan hati kita melayani Tuhan. Orang lain tidak bisa melihat saudara, tapi ada mata yang melihat, yaitu Tuhan. Tuhan mau kita tulus melayani Dia, tahu kehendak Tuhan. Ya, kehendak apa rencana Tuhan? Kamu bantu ini, bantu ini. Kita tulus melakukannya. Saat ketulusan hadir dalam hidup kita, kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua yaitu kejujuran. Ya, kejujuran. Ini susah saudara. Anak kecil pun ya saudara seringkali berbohong gak diajari. Sudah dari sononya. Tapi dengan firman Tuhan ini, kalau kita mau menuruti kehendak Tuhan, mau hidup benar sejalan dengan firman Tuhan, kita hidup jujur. Dalam bisnis, dalam apapun juga, terutama dalam bisnis. Ya saya lihat semua di sini wajah-wajah pengusaha. Harus jujur. Karena kejujuran ini nomor 1. Sehebat, sepandai, secanggih ya saudara dalam bisnis, kalau nggak jujur orang akan menilai nggak bisa. Ya, dia boleh hebat, dia boleh wah mantap kerjanya, tapi nggak Tuhan nggak suka. Bukan kan Tuhan, orang lain pun nggak akan senang. Yang ketiga, kedamaian. Bagaimana kita bisa mencerminkan sebagai anak Allah? Kita harus menjadi seorang pendamai. Ada keributan masalah besar dikecilkan, masalah kecil dibuang saja. Gak perlu dimasukkan dalam pikiran. Kalau kita ada kedamaian, gak ada perang yang ada hari ini saudara ya. Waduh rame terus perang, karena sudah tidak ada kedamaian. Saling adu kekuatan, adu gengsi, adu otot saudara. Tapi anak-anak Tuhan, kalau kita mau memiliki perisai iman, kita berkata, kita berdamai saja. Tolak kanan kiri lagi, cekak ngantuk, berdamai. Ya, ayo berdamai. Gak perlu gontok-gontokan. Suami istri yang ada di datang gak damai, nanti pulang langsung dirangkul. Sayang, damai ya. Yuk, makan di Cianjur yuk. Yang bayar, gampang ada Ko Yosua ya sudah. Ada bonus. Kalau kita berdamai, ada bonus sukacita, saudara ya. Ada bonus. Kalau saya lihat pasangan Pak Chandra dan Bu Karol ini, aduh kemana-mana diantar. Ke toilet aja diantar saudara. Waduh, udah serius. Kalau pulang ke gereja nanti kelihatan, mesti digandeng. Istri saya, kamu contohin loh. Aku mau biar jalan dewek ya ini. Kalau sudah nikah di atas 10 tahun jalannya sendiri-sendiri. Ada jarak. Tapi sekarang saya mencoba ke mall selalu saya tak peluk. Saudara ya, istri saya, dia waktu gini jangan sudah yuk tak peluk. Supaya gak minta apa-apa saudara. Tidak ada istilah, nanti diancam saudara. Kenapa? Ada satu kedamaian. Kalau suami istri damai, berkat itu tercurah. Amin. Bu Gem, kalau orang dulu kalau surga antem gegeran rumah tangga nggak ada hoki ya. Kalau orang dulu bilang gitu. Suka berantem nggak ada berkat istilahnya orang dulu. Tapi firman sudah mengatakan kalau dalam rumah tangga ada kedamaian, ada berkat yang luar biasa dilimpahkan, ya, dilimpahkan. Digoyangkan sampai tumpah keluar. Artinya apa? Meruah. Berkat-berkat tercurah luar biasa. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Ayo 3K ini. Kita punya ketulusan, kedamaian, ya kejujuran. Kita lakukan. Sama dengan kita melakukan kehendak Tuhan. Yuk yang ketiga saudara. Matius 4 ayat 3-4.
Oke, sini. Oke. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Hei, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bisakah Tuhan Yesus membuat roti batu ini menjadi donat, saudara? Nasi goreng, nasi ya kuning dan sebagainya. Terlalu mudah bagi Tuhan Yesus. Terlalu mudah. Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan? Karena Tuhan Yesus tetap setia. Kalau Allah kita tetap setia, Tuhan Yesus tetap setia pada saudara dan saya. Jawabannya yang ketiga, tetap setia pegang janji Tuhan. Amin. Katakan 2, 3, tetap setia pegang janji Allah. Karena kita tetap janji Allah kita pegang. Kita percaya, kita akan goyah. Ini serius, ini karena firman Tuhan yang mengatakan. Waktu Tuhan Yesus dicobai, gampang saja dia berkata, "Aku anak Allah, aku bisa melakukan. Engkau saja tunduk pada aku bisa." Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan karena dia tetap setia. Kalau Allah yang kita sembah begitu setia. Kalau kita enggak setia, katanya Roma Irama, terlalu. Ya saudara, terlalu saudara ini. Kita mau tetap setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tepuk tangannya menuju Yesus kita. Tetap setia. Kita punya Yesus, kita katakan aku mau tetap setia. Saat saudara berkata itu, iman kita terus bertambah. Ya, iman kita terus bertambah, terus meningkat, levelnya tetap meningkat. Waktu tantangan, rintangan datang dalam hidup saudara, saudara berkata, aku kuat, aku mampu. Karena perisai itu dalam hidupku. Karena perisai iman yang menguatkan aku. Sehingga aku boleh ada sampai hari ini. Bukan karena aku lagi, tapi karena Yesus yang mengubah hidupku. Tepuk tangan yang luar biasa di Yesus kita.